Ini dia kampung yang katanya hilang. Kok kayak masih ada yang ngintip ya? Sepertinya masjid ini sudah lama tidak digunakan. Orang-orang di sekitar Pesawaran Lampung masih suka berbisik tiap kali melewati jalan tua menuju Waibluru. Katanya, di balik jalan berdebu dan hutan yang meranggas itu, ada satu kampung yang dulu ramai, tapi sekarang cuma tinggal puing-puing, suara jangkrik, dan angin yang dinginnya seperti nafas orang mati. Kampung itu disebut Kampung yang Hilang, tapi orang-orang lebih sering menyebutnya tempat asal Pocong Bayu. Semua berawal dari rasa penasaran seorang pemuda bernama Raka, mahasiswa jurusan antropologi di Bandar Lampung. Ia sedang menyusun tugas akhir tentang legenda dan kepercayaan rakyat di pedesaan Sumatera Selatan. Suatu malam, di warung kopi dekat kampus, temannya, Dani, nyeletuk. "Lo pernah dengar kampung Waibluru, Rak? Katanya di sana ada hantu pocong yang muncul tiap malam Jumat Kliwon, namanya Pocong Bayu. Dulu orangnya baik, tapi mati nggak tenang." Raka cuma ketawa waktu itu. Ia pikir itu cuma cerita buat nakut-nakutin anak kampung. Tapi rasa penasarannya tumbuh setelah dia lihat beberapa video di TikTok. Penjelajah malam yang masuk ke bekas rumah kayu, suara azan samar dari tengah hutan, dan bayangan putih yang melompat di ujung jalan. Akun-akun itu menyebut tempat yang sama, Waibluru. Beberapa hari kemudian, Raka mutusin buat datang ke sana bareng dua temannya, Dani dan Vira. Mereka berangkat sore-sore naik motor dari Bandar Lampung, lewat jalan raya yang makin sepi begitu masuk wilayah Pesawaran. Udara mulai lembab, dan matahari yang tadinya cerah berubah jadi oranye muram. Jalan setapak yang mereka lewati sempit, dikelilingi semak tinggi dan pohon pisang. Sinyal HP hilang pelan-pelan. Di tengah perjalanan, mereka berhenti di warung tua di pinggir jalan. Penjualnya seorang bapak tua berjanggut putih, namanya Pak Ramin. Waktu Raka tanya arah ke Waibluru, ekspresi bapak itu langsung berubah. "Kalian mau ke sana?" katanya pelan, suaranya serak. "Iya Pak, katanya kampungnya udah kosong, kami cuma mau lihat-lihat buat penelitian." Pak Ramin diam lama, matanya menerawan ke arah jalan yang makin gelap di ujung tikungan. "Kalau cuma mau lihat, jangan malam-malam. Di sana ada yang masih jalan." "Masih jalan? Maksudnya masih ada orang Pak?" tanya Vira. "Bukan orang," jawabnya singkat. Angin sore tiba-tiba bertiup kencang, bikin suara dedaunan saling berdesir seperti bisikan. Raka mencoba santai, meski bulu kuduknya mulai berdiri. Ia pikir bapak itu cuma mau nakut-nakutin, tapi sebelum mereka berangkat lagi, Pak Ramin sempat menambahkan satu kalimat yang membekas di kepala Raka. "Kalau kalian dengar suara orang manggil nama kalian dari belakang, jangan pernah noleh." Mereka akhirnya lanjut perjalanan. Matahari tenggelam dan warna langit berubah jadi kelabu keunguan. Jalan makin rusak, penuh batu dan lumpur. Suara serangga makin keras, kayak ribuan bisikan kecil di sekitar mereka. Lampu motor cuma mampu menerangi beberapa meter ke depan. Setelah 1 jam, mereka sampai di gerbang kayu yang sudah miring. Tulisan di atasnya pudar, "Selamat datang di Dusun Waibluru." Di balik gerbang itu, barisan rumah panggung kayu berdiri dalam gelap. Sebagian udah miring, sebagian lagi cuma sisa tiang dan atap seng berkarat. Tidak ada suara ayam, tidak ada suara orang. Hanya bunyi angin yang mendesir lewat sela dinding rumah kosong. Vira menggigil. "Rak, kok sepi banget ya? Kayak bener-bener nggak ada orang." "Katanya sih udah ditinggalin, Vir," jawab Raka sambil menyalakan kamera kecilnya. Ia memang berniat merekam perjalanan ini. Mereka berjalan pelan, menelusuri jalan tanah yang diapit pohon bambu. Tiap langkah mereka menimbulkan bunyi krek-krek dari ranting kering. Raka mencoba membuka percakapan, mungkin buat mengusir suasana tegang. Dulu katanya kampung ini ramai, tapi gara-gara ada kejadian aneh, semua orang pergi. "Emang kejadian apa?" tanya Dani. "Konon, ada pemuda namanya Bayu. Dia mati gantung di rumahnya sendiri karena dituduh mencuri uang masjid. Padahal katanya dia nggak salah. Setelah dikubur, orang-orang kampung sering dengar suara orang nangis di kuburan, dan beberapa malam kemudian, pocongnya muncul di jalan kampung." Vira langsung merapat ke Raka. "Rak, jangan bercanda.
Gue nggak suka bahas kayak gini di tempat beginian. Raka ketawa kecil, tapi dalam hatinya ada rasa dingin yang merayap pelan. Mereka sampai di tengah kampung. Di sana ada pohon beringin besar yang akarnya menjuntai sampai tanah. Di sebelahnya berdiri masjid tua dengan kubah hijau pudar. Pintu masjid terbuka setengah, berayun pelan kena angin. Vira menggelan ludah. Kita masuk ke sana. Bentar aja, cuma ngambil footage, jawab Raka. Begitu mereka melangkah ke dalam, aroma debu dan kayu lembab langsung menusuk nih hidung. Lantai papan berderit tiap kali diinjak. Di dalam, sajadah-sajadah tua masih tergulung di pojok. Ada sisa sendal jepit yang udah rapuh, seolah waktu berhenti di sini. Tiba-tiba, dari arah belakang masjid terdengar suara duk, duk, duk pelan. Seperti batu dilempar ke tembok. Dani langsung nyorotkan senternya. Halo, ada orang? Tidak ada jawaban. Tapi bunyinya makin dekat. Duk, duk, duk. Vira panik. Udah Rak, ayo keluar aja. Raka menelan ludah. Ia melangkah mundur. Tapi saat itu, dari arah belakang tiang masjid, muncul bayangan putih tinggi. Seperti seseorang berdiri terbungkus kain kafan, kepalanya miring ke satu sisi. Dani langsung berteriak, lari! Mereka bertiga kabur dari masjid. Nafas ngos-ngosan, Raka sempat nengok ke belakang, dan ia menyesal melakukannya. Di depan pintu masjid, sosok putih itu melompat-lompat perlahan, dengan kain kafan yang masih menempel di lehernya. Matanya hitam bolong, dan suara lirih terdengar di telinga Raka. Kenapa kalian datang lagi ke sini? Mereka lari tanpa arah, menembus jalan tanah yang mulai diselimuti kabut tipis. Lampu motor terlihat jauh di depan, tapi saat mereka sampai di sana, lampunya padam sendiri. Vira nangis ketakutan. Dani gemetar sambil nyalakan korek api. Rak, itu tadi beneran pocong. Raka masih terengah-engah. Gue nggak tahu, tapi mukanya kayak manusia. Angin berhembus lagi, membawa bau anyir. Dari arah hutan bambu, suara aneh terdengar, seperti orang memanggil dengan nada pelan, tapi jelas. Raka. Vira langsung teringat pesan Pak Ramin. Jangan noleh Rak. Tapi rasa penasaran lebih kuat. Raka menoleh setengah, hanya sekilas. Dan di balik kabut itu, ia melihat seseorang berdiri. Wajahnya samar, tapi matanya menatap tajam. Tubuhnya terbungkus kain kafan, tapi di dada kirinya ada bekas noda hitam besar seperti luka bakar. Sosok itu tidak melompat, tidak bergerak, hanya berdiri sambil menatap mereka. Suara angin berhenti, hening, hanya detak jantung mereka bertiga yang terdengar. Sampai akhirnya suara itu terdengar lagi, tapi kali ini jelas dan dari dekat. Bayu, aku nggak salah, aku nggak salah. Vira menjerit, Dani menyalakan motor dengan tangan gemetar, dan mereka bertiga kabur dari kampung itu tanpa menoleh lagi. Jalanan terasa lebih panjang dari sebelumnya, seperti tidak berujung. Begitu mereka keluar dari area gerbang, tiba-tiba suasana berubah. Angin berhenti, kabut menghilang, dan suara jangkrik kembali terdengar. Mereka berhenti sebentar buat tenangin nafas. Raka lihat ke kamera yang masih nyala. Tapi anehnya, layar video blank hitam, cuma suara nafas mereka yang terekam. Tidak ada gambar sama sekali. Mereka akhirnya balik ke kota dan sepakat buat nggak cerita ke siapapun dulu. Tapi malamnya, waktu Raka lagi sendirian di kamar kos, ia buka laptop buat lihat hasil rekaman cadangan di SD card. Filenya ada, tapi pas dia play, di layar terlihat gambar masjid tua itu, seolah direkam dari jarak jauh, padahal mereka udah lari. Di dalam video, ada 3 sosok yang berdiri, mirip mereka bertiga, tapi di belakang mereka, ada satu lagi sosok berdiri kaku, terbungkus kain kafan. Raka langsung matiin laptopnya. Ia pikir mungkin itu efek kamera, tapi sejak malam itu, Raka mulai merasa ada yang aneh. Tiap malam, pas jam 2 pagi, terdengar suara duk, duk, duk dari tembok kamarnya. Seperti ada yang ngetuk pelan, kadang suara langkah, kadang bisikan samar. Dan suatu malam, ketika ia mencoba tidur, suara itu berubah jadi lebih jelas. Raka, tolong aku. Raka duduk kaget, jantungnya berdetak kencang. Ia menatap sekeliling, tapi kamar kosong. Lampu redup, kipas angin berputar pelan. Ia coba menenangkan diri, tapi suara itu muncul lagi. Kali ini dari arah jendela. Perlahan, ia melangkah mendekat. Tirai putih menutupi kaca, dan saat ia buka tirainya, dari balik kaca terlihat pantulan wajahnya sendiri. Tapi di belakang pantulan itu, ada sosok pocong berdiri diam menatapnya. Raka terjatuh ke lantai, pingsan.
Keesokan harinya, Dani dan Vira datang karena Raka nggak ngangkat telepon semalaman. Pintu kosnya terbuka sedikit. Di dalam, kamar berantakan dan laptop masih nyala dengan layar hitam. Tapi di tengah lantai, mereka menemukan kamera kecil Raka. Saat Dani putar rekamannya, video terakhir cuma menunjukkan gambar pintu kamar yang terbuka pelan dan suara nafas berat seseorang yang bukan suara Raka. Lalu video itu berakhir dengan satu kalimat samar yang muncul di layar, seperti tulisan terbakar di tengah kegelapan. Aku belum dikafani dengan benar. Dan sejak hari itu, tiap malam Jumat Kliwon, warga sekitar mengaku sering melihat sosok putih berdiri di gang kos Raka, menghadap ke arah jalan, terbungkus kain kafan, dengan kepala sedikit miring ke kiri. Orang-orang bilang, mungkin itu pocong Bayu yang akhirnya menemukan orang baru untuk diikutinya. 3 minggu setelah kejadian itu, kampus mulai heboh. Ada mahasiswa yang bilang Raka ngilang. Katanya dia pulang ke kampung, tapi nggak ada yang tahu kampungnya di mana. Dani dan Vira masih berusaha nyari kabar, tapi setiap kali mereka buka chat atau DM ke Raka, cuma muncul tanda sin tanpa balasan. Aneh, padahal HP Raka waktu itu ditemukan di kamar kos, keadaannya mati. Jadi, siapa yang baca pesannya? Vira nggak bisa tidur selama beberapa malam. Tiap kali dia pejam mata, bayangan pocong di belakang Raka waktu di kampung itu selalu muncul lagi. Kadang dia dengar suara langkah di depan rumahnya, kayak ada yang jalan pelan sambil menyeret kaki. Tapi waktu dicek, nggak ada siapa-siapa. Hanya jejak lumpur kecil di teras. Bentuknya aneh, memanjang kayak bekas kain basah. Dani awalnya coba cuek. Dia nggak mau percaya hal mistis. Tapi suatu malam, waktu dia lagi ngerjain tugas di kamar kosnya sendiri, tiba-tiba jendela bergetar pelan. Duk, duk, duk. Seperti diketuk dari luar. Ia pikir itu angin, tapi saat didekati, terlihat bekas tangan di kaca, besar dan kotor, kayak tangan yang baru keluar dari tanah. Dani mundur perlahan, tapi suara itu makin kencang, sampai akhirnya kaca jendela retak. Di celah retakan, mata hitam besar menatap dari luar. Dani jatuh ke lantai sambil teriak, tapi waktu dia lihat lagi, semuanya udah hilang. Jendelanya utuh, tidak ada bekas apapun, hanya dingin yang menggigit. Besok paginya, Dani datangi Vira di rumahnya. Wajahnya pucat, matanya cekung. "Vir, lo masih ingat waktu di Waibluru?" Vira menatapnya cemas. "Lo kenapa, Dan?" Gue rasa kita harus balik ke sana. Gila lo, kita hampir mati waktu itu, Dan. Gue tahu, tapi Raka ngilang, Vir. Gue ngerasa ada yang manggil gue tiap malam. Suaranya sama kayak waktu di sana. Kalau kita nggak cari tahu, mungkin kita bakal diikutin terus. Vira diam. Dalam hatinya, ia juga tahu sejak malam itu, hidupnya nggak pernah sama lagi. Suara lirih, langkah digenting, bayangan di cermin, semua datang silih berganti. Akhirnya, dengan berat hati dia setuju. Mereka berangkat sore hari, sama seperti sebelumnya. Kali ini mereka bawa mobil kecil biar lebih aman. Dani bawa kamera baru, senter besar, dan sebotol air doa dari ustadz yang mereka temui pagi tadi. Ustadz itu cuma bilang satu kalimat sebelum mereka pergi. "Kalau kalian memang mau ke sana lagi, jangan niat buat menantang. Datanglah buat minta izin." Perjalanan terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Langit mendung, kabut tipis mulai turun. Di pertigaan terakhir sebelum gerbang Waibluru, mereka berhenti di warung Pak Ramin. Bapak tua itu masih di sana, duduk di kursi bambu, menatap jalan. "Kalian balik lagi," katanya tanpa ekspresi. Dani mengangguk pelan. "Teman kami ngilang, Pak. Kami cuma mau cari tahu." Pak Ramin menarik napas panjang. "Saya udah bilang waktu itu kan, di sana ada yang belum selesai. Kalau kalian mau masuk lagi, bawalah ini." Ia mengambil segenggam daun kelor dan garam dari dalam toples kecil. "Taburkan di sekeliling tempat kalian berhenti. Jangan lebih dari 1 jam di dalam. Kalau dengar azan yang gak jelas arah suaranya, segera keluar." Dani dan Vira mengangguk, lalu melanjutkan perjalanan. Gerbang Waibluru masih berdiri miring. Tulisan pudar di atasnya makin nyaris hilang. Begitu mobil melewati batas gerbang, udara langsung berubah. Bau tanah basah bercampur amis, dan hawa dingin menempel di kulit.
Pohon-pohon bambu bergoyang pelan seolah menyambut mereka. Mereka berhenti di dekat masjid tua, tempat di mana semua kejadian pertama kali terjadi. Kali ini, Raka tidak bersama mereka, tapi Vira merasa seolah-olah seseorang sedang memperhatikan dari kejauhan. Langit gelap, tapi bukan karena malam. Awan hitam menggantung rendah dan cahaya matahari tenggelam cepat sekali. Dalam waktu 5 menit, suasana berubah jadi seperti tengah malam. Dani menyalakan senter dan kamera. Mereka berjalan menuju pohon beringin besar yang ada di tengah kampung. Akar-akarnya menggantung seperti tali panjang, dan ada lubang besar di bawah batangnya. Di sanalah, menurut cerita warga dulu, Bayu ditemukan meninggal gantung diri. Bayu itu orang baik, Vira lirih. Aku sempat baca postingan warga lama di Facebook. Katanya dia suka bantu orang, tapi difitnah karena uang kas masjid hilang. Setelah dia mati, keluarganya pindah semua. Kalau dia mati nggak tenang, bisa jadi rohnya belum pergi, jawab Dani pelan. Mungkin itu yang bikin kampung ini kosong. Mereka berdiri di bawah beringin dan Dani menaburkan garam dan daun kelor di sekeliling mereka. Angin berhenti, hening, hanya suara jantung yang berdetak kencang. Lalu tiba-tiba ada suara kain terseret di tanah. Srek, srek, pelan tapi jelas. Vira langsung memegang tangan Dani. Dan itu suara apa? Dani menyorotkan senter ke arah suara dan sinar kuning itu berhenti di sebuah gundukan tanah. Di atasnya ada batu nisan kecil tanpa nama. Dan di ujung kain kafan yang setengah terkubur di sana terlihat sesuatu bergerak perlahan, kayak kain yang hidup. Tiba-tiba, tanah di sekitar nisan itu bergetar pelan, lalu muncul tangan pucat dari bawah tanah. Jari-jarinya panjang, kukunya hitam. Vira jerit, Dani mundur sambil baca doa pelan, tapi tangan itu terus keluar, diikuti kepala yang terbungkus kafan kotor. Matanya bolong, dan suaranya lirih seperti orang merintih dari jauh. Aku nggak salah. Dani langsung menyiram air doa ke arah itu, dan sesaat sosok itu berhenti bergerak. Tapi dari balik lubang pohon beringin, muncul suara lain, suara laki-laki yang lebih muda, marah dan penuh dendam. Kenapa kalian ganggu lagi? Vira dan Dani menatap ke arah suara itu. Dari balik akar pohon muncul bayangan hitam setinggi manusia. Matanya merah membara. Wajahnya mirip Raka, tapi senyumnya bukan senyum manusia. Raka? Teriak Vira pelan. Sosok itu tertawa pelan. Suara tawanya menggema di seluruh kampung. Aku cuma bantu dia keluar. Sekarang giliran kalian. Angin tiba-tiba berputar, daun-daun beterbangan. Senter mati mendadak. Kegelapan menyelimuti semuanya. Vira dan Dani berpegangan tangan, berlari secepat mungkin ke arah mobil. Tapi arah jalan terasa berubah. Mereka berlari melewati rumah yang tadi nggak ada. Jalan bercabang, dan setiap belokan mengarah lagi ke pohon beringin. Seolah kampung itu jadi lingkaran tanpa ujung. Vira mulai menangis, dan kita nggak bisa keluar. Dani mencoba menenangkan, tapi matanya mulai menangkap sesuatu di antara bayangan rumah. Sosok-sosok putih berdiri berjajar di kejauhan. Puluhan, masing-masing terbungkus kain kafan dengan kepala miring ke kiri. Bayu, Bayu, Bayu. Mereka semua berbisik nama yang sama. Suaranya bersahutan seperti angin lewat di daun bambu. Vira memejamkan mata sambil komat kamit membaca doa. Dani menyalakan korek api, cahaya kecil terakhir yang mereka punya. Dalam cahaya itu, mereka melihat satu pocong berdiri paling depan, dengan dada berlubang besar. Di lubang itu ada sesuatu berwarna hitam berdenyut, seperti jantung busuk. Dan pocong itu berbicara, "Yang kalian lihat di video, itu bukan aku, itu tubuhnya yang kupinjam." Koreknya padam, hening lagi. Hanya aroma tanah basah dan darah samar. Dani menarik tangan Vira, menyeretnya keluar dari lingkaran garam yang udah terhapus sebagian. Begitu mereka melewati batas itu, tanah di sekitar nisan berguncang keras, seperti gempa kecil. Sosok-sosok pocong itu lenyap, tapi suara tangisan masih terdengar di udara. Mereka berhasil sampai ke mobil. Saat Dani mencoba menyalakan mesin, kaca depan berembun dari dalam, dan di embun itu ada tulisan jari membentuk kata, "Buka ikatannya." Mesin mobil menyala, dan mereka langsung tancap gas keluar dari kampung. Begitu melewati gerbang, suasana normal lagi. Langit kembali biru gelap, kabut hilang, tapi perasaan aneh tetap menempel. Dalam perjalanan pulang, Vira memeluk lutut di jok depan, masih gemetar. Dani diam saja, pandangannya kosong ke jalan.
Tapi di kaca spion, sekilas terlihat bayangan putih berdiri di tengah jalan yang baru mereka lewati. Diam, menghadap ke arah mereka. Dan di tengah angin malam, kadang terdengar suara bisikan yang sama, bergema di antara bambu dan tanah basah. Yang belum buka ikatan, akan ikut dibungkus. Sejak Dani dinyatakan hilang, Vira jadi satu-satunya yang tersisa dari 3 orang yang pernah masuk ke Waibluru. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan hampir setiap malam dia terbangun karena mimpi yang sama. Mimpi tentang jalan tanah yang berputar tanpa ujung, dengan suara orang berbisik dari bawah tanah, memanggil namanya pelan. Vira. Hari-harinya diisi dengan rasa takut dan bersalah. Ia berhenti kuliah, jarang keluar rumah, dan mulai sering melamun menatap jendela. Sampai suatu sore, ia menerima paket tanpa nama. Di dalamnya cuma ada 1 flash disk dan selembar kertas lusuh bertuliskan, "Kau harus dengar sendiri apa yang dia bilang. Kalau tidak, semua akan datang padamu." Vira ragu, tapi rasa penasarannya lebih besar. Ia colok flash disk itu ke laptop. File di dalamnya cuma 1, bernama Rekaman Raka Final.mp4. Saat videonya diputar, layar gelap selama beberapa detik. Lalu muncul wajah Raka. Pucat, mata cekung, rambut acak-acakan. Ia duduk di lantai, berbicara dengan suara pelan dan serak. "Kalau ada yang nonton video ini, berarti aku belum balik. Aku nyoba ngedengerin dia, Bayu. Tapi yang datang bukan cuma dia. Banyak. Mereka semua bangun lagi." Vira menahan nafas. Di belakang Raka, terlihat bayangan bergerak cepat di dinding, seperti seseorang lewat membawa lampu. Raka menoleh sebentar, lalu menatap kamera lagi. "Aku udah tahu siapa yang ngebunuh Bayu. Dan kalau kalian tahu juga, mereka bakal datang." Raka lalu menunduk, suaranya makin pelan. "Bayu bukan mati gantung diri. Dia dibunuh oleh orang yang kalian panggil Pak Ramin." Vira spontan nutup mulutnya. Jantungnya berdetak cepat. Dia yang ngebuat fitnah uang masjid itu. Bayu mau bongkar, tapi malah diseret ke pohon beringin dan digantung. Orang-orang kampung disuruh diam. Dan malamnya, semua mayat di kuburan tua dibongkar buat nutupin jejak. Tapi roh mereka nggak pernah tenang. Sekarang, semua yang nyebut nama Bayu akan dipanggil balik. Suara di video tiba-tiba berubah. Gambar bergoyang, dan di belakang Raka muncul sosok lain berdiri diam. Putih, terbungkus kain kafan. Raka menoleh sebentar, lalu layar hitam. Video berhenti di situ. Vira mengisak pelan. Semua potongan cerita selama ini mulai masuk akal. Tapi kalau benar Pak Ramin yang membunuh Bayu, kenapa dia masih hidup dan bisa menolong mereka waktu itu? Ia tak bisa diam. Malam itu juga, Vira nekat pergi lagi ke pesawaran. Ia ingin menuntaskan semuanya, meski harus sendiri. Jalan menuju Waiburu sepi seperti dulu. Pohon bambu di kiri kanan berdesir pelan, dan bau lembab mulai terasa. Ketika mobilnya melewati tikungan terakhir, ia berhenti di depan warung Pak Ramin. Warung itu gelap, pintu setengah terbuka. Vira memanggil, "Pak Ramin, ini saya Vira. Dulu pernah kesini sama teman-teman." Tidak ada jawaban, tapi dari dalam terdengar suara kursi bergeser. Ia melangkah pelan, senter di tangan. Di dalam warung, meja masih sama, toples kosong di rak, tapi di lantai terlihat jejak lumpur memanjang ke belakang, ke arah pintu kecil yang mengarah ke gudang. Begitu ia buka pintunya, bau busuk langsung menyergap, seperti bangkai lama bercampur tanah basah. Di pojok ruangan, ia melihat sesuatu seperti tumpukan karung. Tapi waktu disorot, ternyata bukan karung, melainkan beberapa kain kafan kotor yang dililit tali. Satu di antaranya bergerak. Vira terpaku. Kain itu bergetar pelan. Lalu dari dalamnya keluar suara serak, lirih tapi jelas. "Tolong aku." Vira mundur ketakutan, menabrak meja. Kain itu terbuka sedikit, memperlihatkan wajah tua pucat dengan mata kosong.
Itu wajah Pak Ramin. Tubuhnya kaku, tapi bibirnya bergerak pelan. Dia sudah keluar. Lalu dari belakang Vira terdengar langkah pelan. Duk, duk, duk. Vira menoleh cepat, dan di sana, di pintu gudang yang terbuka setengah, berdiri sosok tinggi terbungkus kain kafan. Tapi kali ini bukan wajah Bayu yang ia lihat. Di balik kafan itu tampak wajah Raka. Matanya hitam, senyumnya aneh. Bayu sudah tenang sekarang. Tinggal kita yang harus gantiin. Vira berjerit dan lari keluar warung. Hujan turun deras tiba-tiba, langit bergemuruh. Ia berlari ke arah mobil, tapi jalan berubah jadi lumpur tebal. Dari jauh, suara orang memanggil terdengar bersahutan di antara petir. Vira! Suara itu bukan satu, tapi banyak, ratusan mungkin. Semua memanggil namanya, makin lama makin dekat. Ia berlari tanpa arah sampai tiba di depan gerbang Waibluru. Gerbang itu kini berdiri tegak, seolah baru diperbaiki. Di atasnya, tulisan yang dulu pudar kini jelas kembali. Selamat datang di Desa Bayu. Vira tidak sempat berpikir. Di balik gerbang, cahaya samar menyorot dari arah masjid tua. Ia melangkah maju, tubuhnya gemetar, air hujan menetes dari rambutnya. Masjid itu tampak bersih, tidak seperti sebelumnya. Sajadah tergelar rapi, lampu gantung menyala lembut. Tapi di tengah ruangan, berdiri 3 sosok menghadap kiblat. Bayu, Raka, dan Dani. Mereka tidak bergerak, tapi seolah sedang menunggu. Vira melangkah maju, air matanya jatuh. Raka, Dani, tolong aku. Tapi ketiganya serentak menoleh perlahan. Wajah mereka kosong, matanya putih seluruhnya. Raka berbicara pertama, suaranya datar. Kau yang terakhir. Dani menyusul. Yang masih hidup harus ikut, biar kampung ini utuh lagi. Dan Bayu dengan suara serak penuh dendam menambahkan, kami semua dibungkus tanpa doa. Sekarang, waktunya kami dibukakan ikatan dengan yang hidup. Tiba-tiba, lampu masjid padam. Hanya petir yang sesekali menyambar, menyoroti wajah mereka bertiga. Vira mundur, tapi dari belakang ada tangan dingin yang mencengkram bahunya. Ia menoleh dan melihat Pak Ramin berdiri di sana. Matanya kosong, bibirnya berdarah. Kau pikir aku bisa mati begitu saja? Aku bagian dari mereka sekarang, dan kau harus ikut. Vira berjerit, mencoba melepaskan diri. Ia menendang, menabrak pintu, berlari keluar masjid. Tapi begitu kakinya menyentuh tanah di bawah beringin, ia terpeleset dan jatuh ke lubang galian. Lubang itu dalam dan berlumpur. Di sekelilingnya ada kain-kain kafan berserakan. Suara gemuruh petir terdengar di atas kepala. Vira mencoba memanjat, tapi tangan-tangan pucat keluar dari tanah, menariknya ke bawah. Suaranya tenggelam bersama lumpur. Keesokan harinya, polisi menemukan mobil Vira di pinggir jalan, menuju Waibluru. Mesin mati, pintu terbuka, tapi tidak ada siapapun di dalamnya. Hanya kamera kecil di jok depan masih merekam. Dalam video terakhir, terlihat Vira menatap kamera dengan mata basah. Wajahnya penuh lumpur, dan di belakangnya, 3 sosok berdiri berjajar di bawah pohon beringin. Lalu video bergetar dan mati. Beberapa bulan kemudian, berita tentang Waibluru makin ramai. Banyak warga bilang kampung itu sekarang sering terlihat terang di malam Jumat, padahal dulu gelap. Beberapa penjelajah malam yang datang mengaku mendengar azan sayup-sayup dari tengah hutan, tapi suaranya tidak seperti azan manusia, lebih seperti bisikan panjang yang bergema tanpa arah. Di antara masyarakat sekitar, legenda baru mulai menyebar. Mereka tidak lagi menyebutnya Desa Waibluru. Sekarang, orang-orang memanggilnya Desa Bayu, tempat arwah yang tak dikafani dengan benar berkumpul untuk menuntut nama mereka disebut kembali. Konon, kalau kamu datang ke sana dan menyebut nama salah satu dari mereka, Raka, Dani, atau Vira, kamu akan mendengar bisikan yang menjawab di telingamu. Sudah waktumu membuka ikatan. Setelah beberapa tahun, seorang konten kreator lokal dari Lampung bernama Adi mencoba membuat video eksplorasi di lokasi yang sama.
Dalam vlognya, ia berjalan melewati gerbang desa dengan gaya santai. Tapi anehnya, begitu ia masuk, sinyal langsung hilang. Kamera merekam kabut pekat, suara langkah, dan di menit terakhir video, Adi terdengar berkata, ada 3 orang di tanah. Kayaknya mau bantu aku shoot." Video itu berakhir di situ. Akunnya tidak pernah aktif lagi. Tapi 2 minggu kemudian, video itu muncul ulang di akun lain dengan caption, "Dia sudah dibuka ikatannya." Malam-malam di sekitar pesawaran kini jarang sepi. Kadang pengendara yang melintas di jalan tua menuju Waibluru bilang mereka melihat cahaya di kejauhan, seperti lampu motor berhenti di tengah kabut. Tapi ketika didekati, yang terlihat cuma 3 sosok berdiri diam, menghadap ke hutan. Dan kalau kamu berhenti terlalu lama di sana, kadang-kadang kamu akan mendengar suara pelan dari arah bambu. "Nama kamu siapa?"